sekuat apapun kamu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini nih ya, kalau emang harus cerai mah ya cerai juga, Kom. Semua orang juga tahu kalau Koswara tuh sayang sama kamu. Tapi kalau kamu begini terus, lama-lama Koswara juga bisa capek. Bisa enek ngeliat muka kamu, Kom. Teteh tahu kenapa kamu begini. Makanya Teteh bilang, setiap orang itu punya jalan beda-beda. Kamu itu... Apa Pak Ustadz? Terus kenapa kalian berantem? Dagangan Afif dirusak. Kalian main sindir-sindiran. Lalu berkelahi ditonton semua orang. Saya tidak paham apa yang kalian perbutkan. Sampai rela mempermalukan diri sendiri. Istrinya Kang Ocet yang nyindir-nyindir Yati terus Pak Ustadz. Yati ini korban Pak Ustadz. Korban janji manis laki-laki. Dan, ya. Diam. Siap Pak Ustadz RW. Jadi saya udah ngomong sama Mas Suha. Nanti siang, Edward udah boleh pulang ke rumah Kang Aceh. Cek atur nuhunnya. Iya kan? Aduh. Mas Suha ngomong apa aja sama Ci Yoyo? Panjang, Kang. Susah dijabarkan. Ya udah ya, saya mau ke kantor. Kasihan Cucu sama Tuti berduaan aja tuh. Assalamualaikum. Ya, sami-sami, Kang. Mari, hati-hati, Cek. Aduh, alhamdulillahnya. Bikin penasaran sekali tapi Ci Yoyo. Kang Ocet janji mau nikahin Yati Pak Ustadz. Katanya dia mau selesaikan dulu urusan cerainya sama Yuyun secepatnya. Saya percaya Pak Ustadz. Selama saya invalid Jakarta, sering SMS-an sama Kang Ocet. Pulang ke rumah, suami saya baca, suami saya marah, dan saya dicerai Pak Ustadz. Saya pulang ke sini mau nagih janji Kang Ocet Pak Ustadz. Ocet kamu percaya? Dia bilang nanti pecah. Orang yang seperti itu kok kamu percaya? Lagi pula, Ocet belum berpisah. Memang dulu pernah digugat cerai. Tapi kan rujuk lagi. Janji suami orang kok kamu percaya? Merusak rumah tangga orang itu dosanya besar. Apalagi sampai mereka berpisah. Kamu mau suami yang kamu sayangi direbut orang? Yuyun juga begitu. Tidak mau. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi berhubungan sama Ocet. Kalau Ocet menghubungi kamu lapor sama saya. Iya Pak Ustadz. Nah, sekarang kamu boleh pulang. Dan berhenti mempermalukan diri kamu sendiri. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, motornya Tatang keluarin ya. Mau Tatang cuci? Dulu mah kakak-kakak saya juga begitu, Bu. Suaminya baik-baik. Bu, jangan mikirin yang berat-berat, Bu. Kasihan tuh dede bayinya. Mana nggak kepikiran. Orang ada di pikiran saya terus. Udah, mari, Bu. Assalamualaikum. Ih,
Salam, Teh. Kokom. Duduk, Teh. Masih aja cemberut, Kom, hobinya. Gak pernah Teteh lihat kamu tuh ceria gitu. Kamu tahu gak sih, Kom? Sadar gak? Kalau Allah tuh sayang banget sama kamu. Bayangin ya, punya suami kayak Koswara. Ganteng, baik, sabar, gak macem-macem, bertanggung jawab sama kamu. Kom, kurang apa lagi coba? Idaman itu mah. Semua suami juga dulunya gitu, Teh. Tapi ujung-ujungnya apa? Ditinggal juga, dicerai juga. Yang begini ini nih. Kom, dengerin Teteh baik-baik ya. Setiap orang itu punya jalan hidup yang beda-beda, Kom. Nggak ada tuh orang menikah terus kepengen pisah. Nggak ada orang yang kepengen kehilangan suami yang disayangi, itu nggak ada, Kom. Kita itu sebagai perempuan, sebagai istri memang harus mempertahankan rumah tangga kita sekuat tenaga kita. Memang harus. Karena emang cuman itu yang kita bisa. Nah, kamu tuh jangan menyiksa diri kamu sendiri sama pikiran-pikiran jelek yang ada di otak kamu itu, tahu nggak? Mempertahankan rumah tangga itu nggak bisa cuma dari satu pihak. Harus dari dua pihak, dua-duanya nih, suami sama istri. Sekuat apapun kamu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini nih ya, kalau emang harus cerai, mah ya cerai juga, Kom. Semua orang juga tahu kalau Koswara tuh sayang sama kamu. Tapi kalau kamu begini terus, lama-lama Koswara juga bisa capek. Bisa enek ngeliat muka kamu, Kom. Teteh tahu kenapa kamu begini. Makanya Teteh bilang, setiap orang itu punya jalan beda-beda. Kamu itu bukan seperti kakak kamu. Bukan seperti ibu kamu juga. Jangan mentang-mentang mereka pada pisah sama suaminya terus kamu ikut-ikutan jadi aneh. Ah, kamu mah ada-ada aja. Senyum supaya kulit wajahnya jadi sehat. Hati jadi tentrem. Ade bayinya jadi bahagia tuh di dalam perut. Heran. Iya, Teh. Makasih ya, Teh. Jangan iya-iya aja nih, udah ngomong panjang lebar. Cuman iya-iya doang, gak dijalanin deh nanti nih. Ya. Nah, ya udah kalau gitu Teteh mau ke kantor. Ya. Gak mau minum dulu? Gak usah. Assalamualaikum. Salam sama Koswara ya. Iya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Njut, ngapain kita berhenti di rumahnya Dede Jelek? Gak lihat emak lagi ngepel. Mak, Cu, Oma Eros. emak teh lagi ngapain? Iseng, Cu. Sini, Mak. Biar cucu aja yang ngepel. Enggak usah, Cu. Udah nggak apa-apa. Biar. Iup. Sini Oma Eros. Biar Njut aja yang ngepel, Yup. Iya, Oma Eros Mak. duduk aja. Sini. Nah. Emangnya Dedeh kemana, Mak? Nggak tahu, Cu. Pergi dari pagi. Biar emak aja yang... Nggak usah. Sini yuk, duduk yuk. Sini. Nah. Udah duduk aja di sini, Yup. Gak apa-apa kok. Encutnya itu seneng ngepel. Yup kan, Encut? Mak, tadi pagi emak udah pel. Tapi Sobri pakai sepatu. Jadinya kotor lagi. Kocian. Mak, Mak teh harusnya bilang sama Dedeh. Ini harusnya Dedeh yang ngerjain, bukan emak. Nggak enak, Cu. Sudah punya suami. Kalau Dedeh ngurusin emak juga, suaminya siapa yang ngurusin? Udah emak aja yang ngerjain. Nanti kalau Dedeh tahu dikiranya emak ngadu. Iya, tapi Dedeh harus tahu atuh, Mak. Sini.
Emangnya si Dede jelek? Maksud aku, Dede cantik. Emangnya suka marah-marahin Oma Eros yuk?